wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk mata pelajaran matematika bab 1 persamaan dan pertidaksamaan linear. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear. Nah, pertidaksamaan linear dalam bentuk X besar A atau lebih dari A, X kurang dari A, Y lebih dari A, dan Y kurang dari A. Nah, perhatikan, di sini ada gambarnya, ada gambar pertidaksamaan dengan daerah-daerah yang telah diarsir. Perhatikan di sini masing-masing daerah arsiran pada gambar menunjukkan X lebih dari atau sama dengan negatif 4. Jadi cara menggambarnya, lihat X lebih dari atau sama dengan negatif 4. Berarti X-nya di negatif 4. Ini kan sumbu X. Berarti kita tarik garis lurus di sumbu X dengan titik negatif 4 pada sumbu X. Jadi di sini kita tarik garis lurus. Nah, ini gambar untuk X sama dengan negatif 4. Perhatikan daerah yang diarsir, kalau tandanya di sini lebih besar, berarti X lebih besar atau lebih dari sama dengan negatif 4, berarti yang diarsir di sini sebelah kanannya. Sebelah kanan dari garis. Kemudian kalau ada tanda sama dengan, berarti garisnya bukan garis putus-putus. Ini garisnya garis lurus dan tidak putus-putus. Sekarang kita lihat untuk daerah arsiran X kurang dari 2, berarti perhatikan sumbu X di titik 2. Tarik garis, karena di sini tidak ada tanda sama dengan, berarti garisnya putus-putus. Kalau misalkan ada tanda sama dengannya, berarti garisnya tidak putus-putus atau berkelanjutan seperti ini. Ini tidak putus-putus, sedangkan ini garisnya putus-putus karena tidak ada tanda sama dengan. Nah, di sini X kurang dari 2. Kalau kurang dari 2, berarti di sini. Di daerah arsirnya di sini. Di sebelah kirinya 2. Karena ini kan daerah yang kurang dari 2. Di sebelah kirinya 2 itu kurang dari 2. Kalau soalnya X lebih dari 2, berarti itu di sebelah kanannya 2. Di sebelah sini. Karena di sini nilai-nilainya lebih dari 2. Tapi karena kurang dari 2 di soalnya, berarti yang diarsir di bagian kirinya ini. Selanjutnya, daerah arsiran pada gambar menunjukkan, ini soalnya X lebih dari negatif 3 dan X kurang dari sama dengan 4. Nah, kita gambarkan di sini yang pertama X lebih dari negatif 3. Berarti garisnya putus-putus karena tidak ada tanda sama dengan. Negatif 3 lebih dari tanda besar ya. Ini namanya tanda lebih besar atau lebih dari negatif 3. Berarti yang kita arsir sebelah sini. Karena dia lebih dari negatif 3. Berarti di sebelah kanannya. Sedangkan yang ini X kurang dari atau sama dengan 4, berarti yang kita arsir di sebelah kirinya. Di sebelah kirinya garis X sama dengan 4. Ini garis X sama dengan 4. Dia garisnya tidak putus-putus karena ada tanda sama dengan. Jadi kita arsir sebelah kirinya karena tandanya kurang dari atau tanda lebih kecil. Selanjutnya, kita lihat materi pertidaksamaan linear dua variabel. Apa definisi pertidaksamaan linear dua variabel? Yaitu pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel. Jadi ada dua variabel, artinya ada dua huruf, dan masing-masing variabel tersebut linear atau berderajat 1. Berderajat 1 itu artinya berpangkat 1. Bentuk baku dari pertidaksamaan linear dalam variabel X dan Y dapat dinyatakan dengan menggunakan salah satu ekspresi berikut. Jadi bentuk pertidaksamaan linear seperti ini. AX tambah BY kurang dari C atau AX tambah BY kurang dari atau sama dengan C
Begitupun untuk tanda lebih darinya. Jadi, perhatikan di sini. Ini namanya variabel X, variabel Y. Ini namanya variabelnya A, B ini namanya konstantanya. C ini juga A dan B ini namanya koefisiennya, C ini konstantanya. Ini sudah pernah kalian pelajari di SMP. Jadi ini namanya pertidaksamaan linear. Artinya di sini tandanya pertidaksamaan. Kemudian di sini lihat bentuk pertidaksamaan dan daerah yang memenuhi. Jika pertidaksamaannya bentuknya AX tambah BY lebih dari C atau AX tambah BY lebih dari sama dengan C, kalau di sini tanda tambah, kemudian di sini tandanya lebih dari, maka nanti yang kalian arsir itu daerah sebelah atas garis AX tambah BY sama dengan C yang kalian gambar atau sebelah kanannya garis. Kalau tandanya di sini pertidaksamaannya tanda tambah dan tanda lebih dari. Begitupun ini syarat-syaratnya di bawah, kalian harus catat ini. Kalau ini misalkan tandanya kurang dan tandanya lebih dari, berarti yang kalian nanti arsir yaitu daerah bawah atau sebelah kirinya garis nanti. Jadi perhatikan tandanya dan perhatikan tanda di sini dan perhatikan bentuk pertidaksamaannya. Apakah lebih dari atau kurang dari? Nah, di sini ada beberapa bentuk, ada 4 dan di sini adalah daerah-daerah yang memenuhi. Jadi silahkan kalian catat semuanya dari materi awal tadi sampai yang sekarang dan untuk contoh soalnya. Perhatikan di sini ada contoh soalnya. Tentukan daerah penyelesaian dari setiap pertidaksamaan berikut. Yang pertama, X kurang Y kurang dari 4. Yang kedua, 6X tambah 5Y kurang dari 30. Caranya, kalian cari dulu atau gambarkan pada bidang kartesius. Jadi, kalian buat bidang kartesius. Pertama-tama, cari dulu titik potong untuk sumbu X dan sumbu Y. Jadi, kalau sebentar kalian mengerjakan latihan, atau tugasnya, ikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, untuk bagian A, cara kerjanya, kita cari dulu titik potong untuk sumbu X dan sumbu Y. Cara mencari titik potong berarti kita ganti untuk titik potong sumbu X, berarti kita ganti X-nya sama dengan 0. Maka, ini kan persamaan awalnya X kurang Y kurang dari sama dengan 4. Untuk mencari titik potong berarti kita tuliskan X kurang Y sama dengan 4. Seperti ini. Ini didapat dari persamaannya yang ini. X kurang Y kurang dari sama dengan 4. Kita tulis X kurang Y sama dengan 4. Karena kita mencari titik potong sumbu X, berarti X-nya kita ganti dengan angka 0. Berarti X-nya ini sama dengan 0. Di sini kita ganti 0. Kurang Y sama dengan 4. 0 kurang Y, negatif Y sama dengan 4. Ini kita mau cari Y-nya sama dengan berapa. Berarti ini kita kali negatif. Ini juga kita kali negatif. Berarti negatif Y kali negatif. Negatif sama dengan Y. 4 kali negatif 4. 4 kali negatif sama dengan negatif 4. Nah, di sini kita tuliskan. Kalian nanti buatkan tabel untuk titik X dan Y. Yang pertama kalian isi, ini kan X-nya sama dengan 0, berarti isi tabelnya di sini X-nya 0. Kemudian Y-nya kita dapat negatif 4, berarti tulis kalau X-nya 0, Y-nya di bawah negatif 4. Kemudian, setelah mencari titik potong sumbu X, kita cari nanti titik potong sumbu Y. Kalau mencari titik potong sumbu Y, berarti kita ganti Y-nya sama dengan 0. Maka kita ambil lagi persamaan awal, X kurang Y sama dengan 4. Jadi tanda pertidaksamaannya di sini untuk mencari titik potong diganti menjadi tanda sama dengan. Berarti Y-nya ini kita ganti dengan 0. Y ini di sini 0, berarti X kurang 0 itu X sama dengan 4. Berarti kita tulis lagi di tabel, kita isi dulu Y-nya tadi, kita duluan isi Y-nya. Y-nya itu 0. Kalau Y-nya 0 di sini, berarti nilai X-nya 4.
Berarti inilah yang kita tuliskan. Ini yang kita tuliskan di dalam grafik. Jadi kalian gambarkan dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalian gambarkan sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini pertama kalian buat titik 0, negatif 4. Berarti X-nya 0, Y-nya negatif 4. X-nya 0, Y-nya negatif 4. Berarti titiknya di sini. Kemudian yang kedua, X-nya 4, Y-nya 0. Berarti di sini X-nya 4, Y-nya 0. Setelah itu kalian hubungkan garisnya, maka didapat garis seperti ini. Ini gambar garis untuk X kurang Y sama dengan 4. Gambarnya garis lurus dan tidak putus-putus karena di sini soalnya ada tanda sama dengan di bawahnya, berarti garisnya tidak putus-putus. Nah, sekarang kita cari di sini daerah mana yang diarsir. Daerah yang diarsir, kalian bisa gunakan tadi yang kalian catat, yang kalian hafal, yang sebelumnya ini. Yang tadi, yang perhatikan tandanya dan perhatikan pertidaksamaannya, bisa kalian langsung tentukan daerah yang diarsir. Bisa juga kalian menggunakan titik selidik. Artinya, kalian selidiki garis di sebelah, di bagian sini, di sebelah atasnya atau sebelah bawahnya. Untuk menguji, bagusnya kalian uji 0,0. Di sini kita uji daerah sebelah sini, berarti kita ambil satu titik, misalkan 0,0. Nah, kalau kita ambil 0,0, kita uji, kita ganti X-nya 0, Y-nya 0. Hasilnya 0 kurang dari atau sama dengan 4. Perhatikan apakah benar 0 ini kurang dari 4. Itu jawabannya benar, karena angka 0 itu lebih kecil dari 4. Karena pernyataannya benar, berarti yang diarsir di bagian sini, di bagian sebelah kirinya garis ini. Berarti ini yang diarsir. Karena daerah 0,0 itu didapat nanti 0 lebih kecil atau kurang dari 4. Berarti di sini, seandainya di sini pernyataannya, misalkan kalian dapat 5 lebih besar dari 4, berarti daerahnya yang diarsir sebelah sini, ya. Jadi itu untuk cara mencari kalau kalian menguji dengan titik selidik. Kalian juga bisa menggunakan cara ini. Jadi lihat, dia tanda kurang, kemudian tadi tandanya lebih besar, berarti garis diperhatikan di sebelah mana yang diarsir. Karena tadi, perhatikan di sini, karena tadi itu tandanya kurang, tadi itu tandanya kurang, kemudian tanda lebih kecil sama dengan, berarti yang diarsir di sebelah atas dari garis. Jadi ini yang penting yang kalian ketahui kalau kalian tidak mau menguji. Karena tandanya kurang dan di sebelah tandanya di sini pertidaksamaan, maka yang kalian arsir itu, ini kan tandanya kurang dan pertidaksamaan, berarti yang kalian arsir sebelah atasnya garis, ini kan sebelah atas. Kalau kalian tidak mau menguji ini, kalian langsung bisa lihat yang tadi, kemudian diarsir. Selanjutnya bagian B, sama. Langkah pertama yang kalian kerjakan yaitu uji untuk titik X sama dengan 0, berarti uji titik potong sumbu X dan Y. Ganti X-nya sama dengan 0 untuk titik potong sumbu Y. Jadi, pada persamaan 6X tambah 5Y kurang dari 30, X-nya kalian ganti 0. Jadi didapat seperti ini. Nanti kalian kerjakan, nanti dapat nilai Y-nya sama dengan 6. Jadi di sini diganti dalam kotak, X-nya 0, Y-nya 6. Selanjutnya kita cari untuk titik potong sumbu Y-nya, berarti kita ganti Y-nya sama dengan 0 pada persamaan awalnya, berarti seperti ini.
Ininya kita ganti dengan 0, kita kerjakan sampai bawah, didapat X-nya sama dengan 5. Berarti di sini X-nya 5, Y-nya 0. Atau huruf Y-nya di sini nanti 0. Didapat nanti nilai X-nya 5. Sekarang kita gambar di diagram Cartesiusnya. Kalian gambar dulu, tentukan dulu titik X, Y-nya, berarti di titik 0,6, berarti yang ini. Kemudian titik 5,0 berarti yang ini. Hubungkan garisnya, kemudian kalian arsir. Kalian bisa menggunakan metode titik selidik seperti ini, atau menggunakan cara yang tadi. Jadi perhatikan tandanya. Di sini tanda tambah dan tanda kurang dari. Kita cek ya yang tadi. Kalau untuk tanda tambah dan tanda kurang dari, ini tanda tambah dan tandanya sini kurang dari, berarti yang kita arsir, perhatikan di sini di sebelah bawahnya garis. Di sebelah bawah dari garis. Berarti yang ini. Ini kan sebelah bawahnya garis. Ini bawahnya garis, yang ini atasnya garis. Berarti ini sebelah bawahnya garis, ini yang kita arsir. Kalau kalian tidak mau menguji seperti ini, langsung saja cek tadi syarat-syaratnya untuk mengarsir. Berarti yang kalian arsir itu sebelah bawahnya. Dan di sini garisnya putus-putus. Di sini garisnya putus-putus karena di sini di soalnya tidak ada tanda sama dengan. Berarti kita buat di sini garisnya putus-putus. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama kalian kerjakan, tentukan dulu titik potongnya. Setelah titik potongnya, buat tabel seperti ini untuk memudahkan kalian. Kemudian gambar Cartesiusnya. Setelah itu tentukan daerah arsirannya. Kalau kalian tidak mau menggunakan metode titik selidik, kalian bisa menentukan daerah arsirnya dari yang tadi. Lihat saja tandanya, tambah atau kurang. Kemudian lihat dia pertidaksamaannya lebih kecil atau lebih besar. Silahkan dicatat semuanya, materinya dari awal sampai contoh soal yang kedua. Kemudian kalian lanjut kerjakan tugasnya 2 nomor. Kemudian silahkan kirimkan ke Google Classroom. Jadi ini tugasnya. Oke, terima kasih.